Self healing. Halo, balik lagi di channel YouTube kesayangan kalian bersama yang kalian sayangi juga tentunya, gua Don Fabron. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik. Nah, di video kali ini gua akan ngobrolin hal yang lagi hangat di sosial media. Beberapa belakangan nih gua isinya kalau lagi buka sosial media pasti selalu tentang self healing. Ya balik nggak jauh-jauh ya tentang vacation ya. Nah, kebanyakan kalau teman-teman gua itu laginya pada ke Bali gitu. Kalau kalian teman-temannya pada kemana nih? Nah, mungkin banyak juga, nggak cuman teman-teman kita nih. Tentunya kita selalu terinfluence sama influencer yang mereka rata-rata dengan caption self healing atau pantai-pantai yang mereka foto dan mereka masukkan ke sosial media mereka selalu dengan caption self healing dengan vitamin C. Norak. Nah, jadi kebanyakan mereka alasannya tuh kedoknya lagi cari suasana baru atau ngilangin stres. Dan itu kebanyakan dari teman-teman terdekat gue ya. Dan nggak sedikit juga influencer yang mengatasnamakan self healing untuk menjaga kesehatan mental mereka dari hiruk-pikuk kerjaan mereka tentunya di kotanya masing-masing. Kalau di Jakarta ya mungkin banyak kok tempat-tempat self healing gitu untuk kalian bisa tetap terjaga tentunya. Tapi ya nggak selalu gitu juga kali ya. Buat gue self healing itu nggak selalu jadi tujuan kalian untuk ngehambur-hamburin uang dan menjadi tempat pelarian kalian untuk kabur dari realitas yang ada. Intinya, jadi kalau bisa gue kasih contoh, ketika kalian ada di satu kerjaan kalian yang kalian lagi dapat banyak kerjaan dari bos kalian yang numpuk banget gitu ya. Terus kalian udah bener-bener penuh banget nih sama kerjaan yang intinya nggak selesai-selesai. Nah, ketika kalian mencari bisa gue bilang bukan pelarian juga ya, mungkin untuk cari kesenangan sesaat gitu sebelum kalian akhirnya balik lagi untuk ngerjain kerjaan kalian gitu. Itu yang dinamakan self healing. Jadi sebenarnya kalau mau ditelusuri lebih lanjut, self healing itu artinya kalian dalam proses untuk menyembuhkan trauma yang pernah kalian hadapi. Jadi bukan selalu tentang kalian harus liburan ke suatu tempat gitu. Kayak teman-teman gua sekarang gitu ke Bali. Itu mau pamer doang kayaknya sih. Gue juga gak peduli sih kalian mau ke Bali kayak mau mana dengan kedok self healing. Wajar dong, manusia biasa juga tentunya perlu liburan bukan? Banyak juga di antara kita-kita ini yang workaholic banget kan. Jadi dikit-dikit mikirannya kerjaan juga. Jadi buat gue ya nggak apa-apa lah ya beberapa kali gitu menyalurkan kepenatan kita lewat liburan atau refreshing yang sesuai dengan kesenangan kita masing-masing. Yang salah nih menurut gue kalau self healing itu lo jadiin tempat pelarian lo untuk lo kabur dari realitas yang ada gitu. Tadi seperti yang gue kasih contoh, lo punya kerjaan banyak terus lo self healing, lo mengabaikan kerjaan yang udah jadi tanggung jawab lo, itu yang salah. Nah, liburan itu juga ada batasnya tentunya. Jangan ketika lo udah berlibur, lo lupa akan segalanya atas tanggung jawab lo. Liburan hanya jadi perantara ketika lo sudah menyelesaikan kerjaan lo atau enggak dalam proses dimana lo merefresh otak lo agar ketika lo kembali ke kerjaan lo sebelumnya atau tanggung jawab lo sudah ada di kondisi yang lebih prima dari sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan lo udah ada di fase yang dikit-dikit self healing, apapun lah namanya, ya itu udah ganggu kesehatan mental lo menurut gue ya. Jadi coba lo kurangin gitu. Gue nggak minta untuk lo sama sekali nggak self healing atau nggak selalu melulu mikirin tentang liburan. Perlu, tapi seenggaknya mungkin secara bertahap bisa lo minimalisir gitu. Biar intinya ketika lo cari uang nggak cuman ujung-ujungnya lo jadikan kedok untuk buang duit ke self healing itu ya. Kecenderungan untuk lo kabur dari hal yang menjadi beban buat lo, lalu lo bawa
ke suasana yang nyaman itu akan mempersulit lo untuk hidup tentunya buat gue ya. Jadi lo bukan menjadi orang yang kuat karena lo selalu membawa diri lo ke arah yang selalu nyaman terus. Itu tentunya akan berdampak buruk ke kesehatan mental lo. Tapi kalau misalkan lo kembali ke situasi yang sama gitu dan terlalu berturut-turut lo melakukan hal yang sama, itu akan percuma gitu. Ujung-ujungnya cuman buang-buang duit atau buang-buang waktu lah. Jadi misalnya lo lagi self healing nih, gue ngambil objek tempat itu di Bali, kita katakan aja. Nah, ketika lo lagi berlibur di Bali gitu, lo lagi menikmati sunset dan teman-teman lo ya, yang semua-muanya itu lo nikmati sampai terlena sama tanggung jawab lo. Lalu lo kepikiran gitu sama tanggung jawab lo yang belum lo selesaikan. Itu tentunya akan ngeganggu liburan lo juga dong. Jadi menurut gua ketika lo lagi melakukan hal-hal yang membuat lo happy dan lo istilahkan dengan self healing itu, tentunya lo juga jangan terlena dengan liburan atau waktu yang lagi lo jalani itu. Jadi tetap harus tanggung jawab yang utama tetap lo untuk prioritaskan. Jadi gue ada beberapa bahan referensi, mungkin kita bisa diskusi juga gimana sih self healing ini nggak selalu melulu tentang liburan atau menghambur-hamburkan uang. Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk berself healing ria ini ya? Nah, ini ada beberapa kegiatan dari gue yang bisa kalian mungkin lakukan gitu untuk ngisi waktu kalian untuk berself healing ini, untuk merefresh otak kalian. Nah, jadi di sini udah gue kelompokin dalam beberapa kategori ya. Misalkan di sini gue ambil contoh, gue melakukan me time gitu. Nah, contohnya tuh gue kayak nonton film, dengerin musik, baca buku di coffee shop, atau food hunting gitu di beberapa tongkrongan yang sekarang lagi hits. Itu bisa jadi self healing juga gitu. Dengan waktu lu bisa sendiri menikmati suasana yang ada, itu bisa jadi opsi untuk menyehatkan mental kita tentunya ya. Nah, itu salah satu kategori untuk mungkin bisa me time. Lalu di sini gue juga mengkategorikan key time atau bareng orang terdekat. Kerabat terdekat bisa jadi itu saudara lu, keluarga lu, atau teman gitu ya. Apapun itu, jadi mungkin dari contoh yang gue kasih di sini kita bisa hangout gitu ke pinggiran di taman-taman kota yang ada ya, banyak di Jakarta lah. Salah satunya mungkin gue bisa kasih pilihan di kalian adalah taman kota gitu yang sekarang lagi hits banget ya di daerah Senayan itu. Para kaum rebahan, ini bukan kategori self healing buat kalian, tapi ini adalah mengisi waktu pengangguran seperti kalian gitu. Tapi balik dari itu, tujuan gue adalah pengen kasih tahu ke kalian bahwa main games itu bisa jadi hal yang bisa kalian lakukan untuk merefresh otak atau self healing ini. Seperti yang gue kasih contoh di sini, opsi yang ini jangan sampai kalian bad mood karena kalian terlalu noob ya, atau kalian mudah sekali kalah dalam suatu games yang kalian mainkan. Jadi pastikan kalian harus jago dulu sebelum kalian mau main games gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi tambahan juga buat segmen di video selanjutnya yang akan gue bahas lebih dalam lagi mungkin. Sekali lagi gue saranin self healing itu memang perlu, dan ya caranya ya nggak cuman kalian buang-buang duit, kalian berlibur ke Bali, atau kalian nongkrong sana sini buang waktu nggak jelas. Tapi ya masih aja di Indonesia ya, apalagi di ibu kota tercinta ini di Jakarta, banyak banget yang menjadikan self healing itu hanya untuk gengsi atau instastory semata gitu, yang ujung-ujungnya cuma pamer. Jadi cobalah hadepin masalah lu dengan bener-bener legowo dan ikhlas. Jangan lo hadapi masalah lo dengan self healing. Ayo kita hadapi masalah kita urusannya nanti karena ada self healing. Jangan cuma jadi pelarian, karena itu hanya merugikan lo. Balik lagi,
yang mental lo ya cuman selalu berada di comfort zone gitu. Sekian, salam dari gue, Don Fabron, bye-bye.